Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Selalu kita ucapkan kalimat sempurna ini, kalimat suci ini, karena dengan mengucapkannya semua kenikmatan dan keberkahan yang kita miliki sampai hari ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengajarkan kita mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam diskusi mengenai mata kuliah Al-Hadis. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Rozali MA, dosen pengampu kami, dosen mata kuliah Al-Hadis. Melalui bukunya Pengantar Ilmu Hadis, kami banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Selanjutnya, kali ini kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Syabagus, saya sendiri sebagai moderator, dan para pemateri yaitu Juan Aji Rizki, Hidayatul Fikri Koto, dan Khairul Imam akan menjelaskan mengenai hadis, sunnah, khobar, dan asar. Untuk mempersingkat waktu dan tidak memperpanjang kalam, marilah kita buka diskusi ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penjelasan mengenai hadis, sunnah, khobar, dan asar akan dijelaskan oleh para pemateri. Para pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Imam. Saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian hadis. Menurut bahasa, kata hadis memiliki arti: 1. Al-jadid minal asya, sesuatu yang baru. Lawan dari qadim, hal ini mencakup sesuatu atau perkataan, baik banyak ataupun sedikit. 2. Qorib, yang dekat. 3. Khobar atau warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain dan ada kemungkinan benar atau salahnya. Kata jamaknya adalah al-hadis. Dari makna inilah diambil perkataan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata hadis dengan arti khabar dalam firman-Nya, falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan khabar yang sepertinya jika mereka orang yang benar. Adapun hadis menurut istilah ahli hadis hampir sama dengan sunnah, yang mana keduanya memiliki arti segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik setelah diangkat ataupun sebelumnya. Akan tetapi, kalau dipandang dari lafaz hadis secara umum, adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi, yang berupa ucapan, perbuatan, dan takrir beliau. Oleh sebab itu, sunnah lebih umum daripada hadis. Menurut ahli usul, adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW yang bisa-bisa dijadikan dalil bagi hukum syar'i. Oleh karena itu, menurut ahli usul, sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum tidak tergolong hadis, seperti urusan pakaian. Secara terminologi, ahli hadis dan ahli usul fiqh berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Menurut ulama, hadis adalah kuluma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah au siratin, sawa'un akana dzalika qabla bi'tsati fi ghari
hirai am ba'dah. Artinya, segala yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan budi pekerti jalan hidup, baik yang terjadi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, seperti ketika bertahanus di Gua Hira maupun sesudahnya. Sementara itu, para ahli usul fikih memberikan definisi hadis yang lebih terbatas. Dari rumusan di atas, menurut mereka hadis adalah kullu ma sodaro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal Qurani karimi min qawlin aw fi'lin aw takriri mimma yasluhu ay yakuna dalilan li hukmi syar'i. Artinya, segala yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan, yang pantas menjadi dalil hukum syara'. Bagi ulama ahli usul fikih, harus dipahami dengan sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW yang berhubungan dengan hukum syara', baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Mereka mandang Nabi SAW sebagai penetap hukum dengan pengertian di atas segala perkataan atau akwal Nabi SAW yang tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum atau segala yang menyangkut hal al-ihwal Nabi SAW tidak termasuk hadis, baik definisi ahli hadis maupun ahli usul fikih. Di atas terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW tanpa menyinggung-nyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau tabi'in. Dapat dikatakan bahwa definisi di atas bersifat terbatas atau sempit. Di antara para ulama hadis, ada yang mendefinisikan hadis secara longgar. Menurut mereka, hadis mempunyai pengertian yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW semata atau al-marfu', melainkan juga segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau al-mauquf dan tabi'in atau al-maqtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya membahas pengertian sunnah, yaitu sunnah adalah sesuatu perjalanan yang tempuh baik terpuji ataupun tidak. Dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mandala ala khairin falahu misla ajran fa'ilih. Artinya barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, niscaya baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Sunnah menurut istilah muhadisin adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, takrir, tingkah laku, sifat, perjalanan masa hidup, baik setelah menjadi Rasul ataupun sebelum menjadi Rasul. Sunnah menurut istilah ahli hadis usul fikih adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yaitu baik berupa perbuatan, takrir selain Al-Quran, yang bisa dijadikan hukum syar'i. Menurut ahli fikih, sunnah itu yaitu segala sesuatu tetapan dari Nabi SAW, tidak termasuk juga fardu ataupun wajib. Definisi lain menyebutkan bahwa sunnah ialah sesuatu yang apabila dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan. Misalnya sunnah dalam sholat ataupun wudhu. Banyak juga menurut ahli fikih yang menyatakan sunnah itu ada 5, yaitu yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, definisi dari sunnah tadi yaitu diambil dari apabila ia dikerjakan maka ia berpahala, apabila dia tinggalkan maka ia berpahala. Hal ini dapat dilihat pada Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 55, Al-Isra ayat 77, Al-Hijr ayat 13, Al-Anfal ayat 38 dan lain sebagainya. Bila sunnah diterapkan dalam masalah-masalah yang ada di hidup kita ini, dia akan menjadi hukum syara'. Maka yang dimaksudkan dengan kata sunnah di sini ialah sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW
baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Menurut pengertian di atas, kata sunnah berarti sama dengan kata hadis. Dalam pengertiannya terbatas, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama hadis. Dengan demikian, jumlah sunnah secara kuantitatif jauh lebih banyak dibandingkan kata sunnah menurut pendapat ahli usul fikih. Sekian materi dari pengertian sunnah. Saya kembalikan pada moderator. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Fikri Koto. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu berjudul kabar. Kabar ialah warta atau berita yang disampaikan kepada seseorang. Menurut hadis, kabar memiliki pengertian ma'usifan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam au ghairi, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun selainnya. Kabar juga memiliki arti warta atau berita yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, ataupun tabi'in lainnya. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, "Inna minas sunnati fis sholati wad'al kafi alal kafi tahta surrah", yang artinya termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah. Secara terminologi, kabar juga memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, kabar adalah sinonim dari hadis. Yang kedua, kabar adalah suatu perkataan atau perbuatan dari selain Nabi Muhammad. Sedangkan hadis adalah perbuatan, perkataan atau tindakan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kabar memiliki arti yang lebih luas daripada hadis. Sehingga hadis bisa saja dikatakan sebagai kabar, namun setiap kabar belum tentu bisa dikatakan sebagai hadis. Dan kita masuk ke materi yang keempat, yaitu atsar. Atsar secara etimologi memiliki arti reruntuhan rumah atau selainnya. Sedangkan secara terminologi, atsar memiliki dua definisi. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, sunnah, dan kabar. Sehingga para muhaddisin bisa juga dikatakan sebagai atsari. Kedua, atsar memiliki arti perkataan, perbuatan, atau tindakan selain dari Nabi. Bisa seperti sahabat ataupun tabi'in lainnya. Seperti perkataan dari tabi'in, yaitu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud, yang mana perkataannya, "As-sunnatu takbirul imami yaumal fitri wa yaumal adha hina yajlisu alal minbari qoblal khutbati tis'a takbiratin wa sabahina yakumu summa yad'u wa yukabbiru ba'da ma badalah", yang artinya, menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Baiklah, hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya hari ini. Semoga penjelasan tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar dapat menambah ilmu yang berguna bagi kita. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semua kesalahan kami mohon dimaafkan. Ambil yang baiknya saja, tinggalkan yang buruk. Bila ada yang ingin ditambahkan, bisa langsung mengirimkan saran kepada kami. Mungkin sekian dari kelompok 1. Pasti banyak kesalahan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.